Iman yang menggerakkan hati Tuhan. Dalam kehidupan orang percaya, iman adalah sesuatu yang sangat penting. Namun seringkali kita memahami iman hanya sebatas percaya di dalam pikiran, tanpa benar-benar menghidupinya dalam tindakan sehari-hari. Kita berkata percaya kepada Tuhan, tetapi hati kita masih mudah dipenuhi keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran. Padahal, iman yang sejati bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan ketika keadaan tidak mendukung. Iman seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan, bahkan dapat menggerakkan hatinya. Sering kali kita bertanya, mengapa doa kita belum dijawab? Mengapa pertolongan Tuhan terasa lambat? Salah satu hal yang perlu kita periksa adalah apakah kita datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, atau hanya sekadar berharap tanpa keyakinan yang kuat. Firman Tuhan dengan jelas menekankan pentingnya iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Ayat ini menunjukkan bahwa iman bukan pilihan tambahan, tetapi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa iman, kita tidak dapat berkenan kepadanya. Iman adalah sikap hati yang percaya bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Dia peduli, dan bahwa Dia sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dalam Alkitab, kita melihat banyak contoh bagaimana iman seseorang menggerakkan hati Tuhan. Salah satu kisah yang sangat kuat adalah tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Selama bertahun-tahun ia menderita, sudah banyak usaha dilakukan, tetapi tidak ada perubahan. Secara manusia, ia sudah tidak memiliki harapan. Namun di tengah kondisi itu, ia memiliki iman yang sederhana tetapi kuat. Markus 5 ayat 28 berkata, "Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan ini tidak menunggu dipanggil. Ia tidak menunggu keadaan berubah. Ia mengambil langkah iman. Ia datang dan menjamah jubah Yesus dengan keyakinan penuh. Dan benar, apa yang ia percayai terjadi. Markus 5 ayat 34 berkata, "Lalu katanya kepada perempuan itu, 'Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.'" Yesus tidak berkata bahwa mujizat itu terjadi karena keadaan berubah, tetapi karena iman perempuan itu. Iman yang sederhana, tetapi penuh keyakinan, telah menggerakkan hati Tuhan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa iman bukan hanya soal percaya dalam hati, tetapi juga berani bertindak. Iman mendorong kita untuk melangkah, walaupun belum melihat hasilnya. Seringkali kita menunggu semuanya jelas baru kita mau percaya. Kita berkata, "Jika Tuhan menjawab doaku, maka aku akan percaya." Namun iman yang sejati berkata sebaliknya. "Aku percaya, maka aku akan melihat." Yakobus 2 ayat 17 berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Iman yang hidup selalu disertai tindakan. Bukan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri, tetapi tindakan yang lahir dari kepercayaan kepada Tuhan. Namun penting juga untuk dipahami bahwa iman bukanlah cara untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita. Iman bukan alat untuk mengontrol Tuhan. Iman adalah sikap percaya kepada kehendak Tuhan, bahwa apa yang Dia lakukan adalah yang terbaik. Kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab, karena Dia sedang membentuk iman kita. Disinilah iman menjadi semakin dalam. Kita tetap percaya, bukan hanya ketika kita melihat mujizat, tetapi juga ketika kita sedang menunggu. Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Artinya, iman kita perlu terus dibangun melalui firman Tuhan. Semakin kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, semakin iman kita dikuatkan. Hari ini, Tuhan rindu melihat iman yang hidup dalam diri kita. Iman yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Iman yang tetap percaya, walaupun belum melihat. Iman yang berani melangkah, walaupun jalannya belum jelas.
Apapun pergumulan kita saat ini, datanglah kepada Tuhan dengan iman. Jangan biarkan keraguan menguasai hati kita. Percayalah bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan peduli. Iman yang sederhana, tetapi sungguh-sungguh, dapat menggerakkan hati Tuhan. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita percaya kepadanya. Mari kita belajar untuk memiliki iman seperti itu. Iman yang hidup, iman yang aktif, dan iman yang berserah kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk memiliki iman yang hidup dan sungguh-sungguh kepadamu. Ampuni kami jika kami sering ragu dan tidak percaya sepenuhnya. Kuatkan hati kami supaya kami datang kepadamu dengan keyakinan penuh. Biarlah iman kami berkenan di hadapan-Mu dan menggerakkan hati-Mu untuk bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.